Kita ke informasi lain, Saudara. Usai diterbangkan dari Jakarta, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi kemudian dilanjutkan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pesawat Boeing TNI AU yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Balikpapan Sabtu kemarin sekitar jam 12.55 WITA. Bendera pusaka dan teks proklamasi kemudian dibawa tim Paskibraka menaiki kendaraan taktis yang akan membawa mereka menuju IKN. PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni menyebut Presiden Jokowi tak memberikan batas waktu alias deadline untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara jelang perayaan 17 Agustus mendatang. Namun prasarana untuk peringatan kemerdekaan dipastikan siap. Pemerintah memastikan perwakilan masyarakat umum ikut serta dalam perayaan HUT RI di IKN selain tamu undangan dan petugas upacara. Perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan perwakilan masyarakat pekerja konstruksi akan dilibatkan dalam HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Di depan Istana Presiden ada plaza seremoni, area terbuka atau alun-alun yang bisa menampung kurang lebih 8.000 orang. Secara teknis bagi OIKN 17 Agustus itu bukan masalah besar ya. Semua sudah ready, sudah set up ya. Justru pertanyaannya seperti yang selalu kita sampaikan bahwa pembangunan IKN ini bukan selesai pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah tadi sebutkan ini long term project ya. Proyek jangka panjang, proyek kebanggaan Indonesia untuk anak cucu kita ya. Jadi bukan sesuatu yang berjangka pendek pada tanggal 17. Dan Pak Jokowi ya tidak pernah sama sekali memaksa atau kan bahasa media seperti itu kan membuat deadline agar tanggal 17 Agustus selesai. Saya dengan mata kepala saya sendiri ya, misalkan ketika Pak Menteri Perhubungan mengatakan bahwa bandara OIKN tidak akan selesai pada tanggal 17 Agustus karena ada soal cuaca, masih ada sekitar 300 meter yang belum bisa diselesaikan. Pak Jokowi bilang jangan ambil risiko terhadap safety, keamanan. Safety first ya. Bagus kalau bisa bawa payung lipat atau jas hujan masuk ke Agustus. Itu ya. Nah ini satu tower itu. Iya. Pemerintah memastikan perwakilan masyarakat umum ikut serta dalam perayaan HUT RI di IKN selain tamu undangan dan petugas upacara. Perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan perwakilan masyarakat pekerja konstruksi akan dilibatkan dalam HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Di depan Istana Presiden ada plaza seremoni, area terbuka atau alun-alun yang bisa menampung kurang lebih 8.000 orang. Insya Allah. Saudara, usai jeda kita akan melihat perbincangan dengan salah satu dan juga beberapa pemeran dalam film yang paling banyak ditonton secara global dan ini produksi di Indonesia. Di Indonesia namanya Kabut Berduri ya. Kabut Berduri. Nanti bisa tayang di salah satu layanan streaming film ternama dunia di awal Agustus 2024. Nah, Kabut Berduri ini Saudara mengisahkan tentang Sanja yang diperankan Putri Marino, detektif asal Jakarta yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai di Pulau Kalimantan, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mantap, pengen tahu dan juga kita kan dengar spill-spillnya nih ya. Simak perbincangannya dengan produser dan beberapa pemain filmnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.